Halo teman-teman, di video sebelumnya gue udah bahas soal beberapa jenis pertanyaan yang sebaiknya kita hindari saat proses interview dengan user. Nah, kali ini gue mau share beberapa jenis pertanyaan yang justru sebenarnya teman-teman sebaiknya ditanyakan kepada pihak user ketika mereka memberikan kita kesempatan untuk bertanya kepada mereka. Apa aja itu? Yuk kita simak berikut ini. Oke teman-teman, kita langsung aja mulai. Jenis pertanyaan yang sebaiknya kita tanyakan kepada user untuk apa? Untuk menambah value kita di mata user. Yang pertama adalah tanyakan kepada user ruang lingkup dan job desk yang akan kita lakukan jika kita sudah mulai bekerja di tempat tersebut sejauh apa dan seperti apa. Ingat, hanya bagian umumnya saja ya, nggak usah ke bagian detailnya karena waktunya jadi akan sangat panjang dan memakan waktu dari si pihak user. Kenapa ini perlu ditanyakan? Bisa jadi teman-teman ada yang berpikir, ngapain ditanyain lagi, kan udah ada di list keterangan, misalnya kalian dapat dari Jobstreet atau dari LinkedIn, job desk-nya seperti apa. Perlu dipahami teman-teman, biasanya hal tersebut hanya formalitas. Jadi hanya sekitar 60-80% gambaran umumnya. Tapi faktanya terdapat sisa 20-30% pekerjaan yang sebetulnya justru di luar job desk yang seharusnya yang betul-betul akan dikerjakan oleh kita. Alasan kedua kenapa kita perlu menanyakan hal tersebut, karena dengan kita menanyakan hal tersebut biasanya user memiliki persepsi atau memiliki semacam persepsi yang positif bahwa kalian betul-betul interest dengan pekerjaan kalian. Oke? Kemudian yang kedua, bisa juga nih sebagai opsional, bisa ditanyakan kepada pihak usernya kalau ada report, jenis pekerjaannya sifatnya ada reportnya, itu dilakukan pekerjaannya secara harian, mingguan, atau justru bulanan. Karena masing-masing departemen, masing-masing bagian memiliki nature atau memiliki jenis pekerjaan yang reportnya itu berbeda timelinenya. Yang berikutnya nomor 3, kita juga bisa menanyakan kepada user, jika saya diterima bekerja, kepada siapa saya harus berkoordinasi, baik itu dengan departemen terkait ataupun dengan divisi yang lain, bahkan ke personalnya. Misalnya, apakah saya bisa langsung direct ke Bapak atau justru ke atasannya Bapak lagi, misalnya ke level, misalnya yang kita interview, atasan kita yang user kita ini levelnya manager ya. Kita bisa menanyakan, saya berkoordinasi dengan siapa? Apakah langsung dengan Bapak atau bisa dengan langsung ke atasan Bapak, misalnya levelnya senior manager atau mungkin asisten direktur gitu misalnya. Tapi gue cukup yakin berdasarkan pengalaman untuk level entry staff ini tidak mungkin bisa langsung direct ke top management ya, misalnya direktur apalagi ke CEO gitu ya, sangat kecil kemungkinannya. Kalaupun ada itu hanya sedikit sekali. Yang keempat, kita bisa juga menanyakan adakah training tertentu yang dilakukan oleh staff entry level misalnya. Nah, kenapa ini perlu ditanyakan? Karena training itu sebetulnya sangat membantu kita sebagai fresh graduate, terutama jangan yang fresh graduate ya, yang sudah berpengalaman pun juga kita harus terus mengupdate skill kita harus terus mengupdate pengetahuan kita ya. Jadi training ini penting untuk ditanyakan supaya menambah wawasan kalian dan juga bisa membantu kalian untuk meningkatkan performa kalian di dunia kerja. Yang kelima, ini juga bisa dilakukan dan justru menurut gue ini yang bikin value kalian berbeda dibanding kandidat lain. Pertanyaan adalah, kalian sudah melakukan browsing dulu nih tentang perusahaan tersebut ya. Nah, ini juga perlu diingat teman-teman, pastikan bahwa setiap kalian melakukan interview dengan suatu perusahaan, kalian cari tahu dulu perusahaan tersebut. Jangan simsalabim tiba-tiba datang blank, nggak tahu apa-apa nih perusahaan bergerak di bidang apa dan lain-lain. Jadi kalian cari tahu dulu sebanyak-banyaknya informasinya, bukan untuk dihafal, tapi kalian mengerti produk mereka apa, layanan mereka apa. Nah, yang ditanyakan adalah, saya melihat website perusahaan X, perusahaan Bapak. Ya. Nah, di antara sekian banyak fiturnya, atau di antara sekian banyak produknya, ternyata saya menemukan cukup banyak Pak produk-produk yang di-offer oleh atau dijual oleh perusahaan ini. Pertanyaan saya, sebenarnya di antara sekian banyak itu mana sih Pak yang menjadi andalannya? Atau kalau di istilah bisnis itu biasanya backbone-nya. Karena tidak mungkin, misalnya dia punya 10 produk,
Tidak mungkin 10-10-nya menjadi produk andalan mereka. Pasti ada mungkin hanya sebagiannya atau justru hanya sebagian kecilnya yang menjadi adalah produk mereka. Itu perlu ditanyakan teman-teman. Supaya apa? Supaya kalian terlihat lebih interest dengan perusahaan tersebut. Sehingga biasanya user lebih interest dengan orang-orang yang seperti itu. Karena dia sudah mau cari tahu dan orang tersebut bahkan aktif untuk menanyakan hal tersebut. Dan yang terakhir yang bisa dijadikan pertanyaan sebagai opsional adalah jika kalian ingin melanjutkan sekolah lagi atau master ya. Mungkin ada teman-teman yang langsung begitu S1 selesai, langsung melanjutkan kuliah lagi, atau yang dari D3 melanjutkan extension. Nah, ini bisa ditanyakan kepada pihak user, Bapak atau Ibu, kira-kira kalau saya ingin melanjutkan kuliah lagi, tapi juga saya sambil bekerja, ada kebijakan tertentu nggak dari perusahaan? Misalnya, kalian boleh pulang tenggo ya, pulang on time, atau kalian tidak dikasih pekerjaan lebih pada saat weekend karena misalnya kalian kuliahnya di hari Sabtu doang gitu misalnya, dan itu dibicarakan di awal. Itu poin positifnya dan kalian akan dianggap sebagai orang yang terbuka dan jujur ya. Tapi poin berikutnya yang lebih menarik adalah mereka bisa melihat bahwa, atau user ini bisa melihat bahwa kalian punya target, kalian punya goals yang jelas. Jadi kita usahakan untuk menanyakan hal tersebut jika memang teman-teman ingin melanjutkan kuliah lagi gitu teman-teman. Oke, kita simpulkan ya, sebetulnya kenapa sih kita perlu menanyakan hal-hal tersebut kepada user kita. Dan ini nggak perlu semuanya teman-teman ya, kalian bisa pertimbangkan mana yang menurut teman-teman perlu dan relevan. Gue pribadi sebagai user bisa melihat ketertarikan kalian terhadap perusahaan gue misalnya, atau keseriusan kalian dalam bekerja, bahkan pengetahuan kalian dalam bekerja, itu berdasarkan kualitas pertanyaan kalian. Gitu. Jadi, value kita secara tidak langsung akan bertambah pada saat kita menanyakan hal yang sifatnya cukup krusial dan itu cukup positif sifatnya. Bukan pertanyaan-pertanyaan negatif seperti hak kalian gimana di sana, gaji dan lain-lain, itu ditanyakan ke HRD dan itu sudah dibahas di video kita sebelumnya ya. Jadi tanyakan segala sesuatu yang sifatnya positif dan membuat user merasa ini orang punya passion, ini orang punya minat yang jelas di perusahaan kita. Walaupun mungkin secara skill, secara hasil psikotes kalian juga terlihat biasa-biasa saja mungkin ya, bisa jadi. Tapi ketika ngelihat jenis pertanyaan yang kalian keluarkan, itu bisa membuat user sedikit merubah persepsi mereka dari mungkin awalnya biasa aja, menjadi bertambah nilai positifnya karena kalian menanyakan hal-hal yang sifatnya baik atau positif. Gitu teman-teman. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon diingat bahwa ini semua berdasarkan pengalaman pribadi gue, dan gue pun juga menanyakan kepada teman-teman gue yang sudah berada di level senior manager dan satu level di atas itu, sehingga mudah-mudahan ini bisa cukup relevan dan cukup valid ya teman-teman. Jadi jangan berpikir juga ini perlu ditanyakan semuanya karena akhirnya jadi kalian hafal gitu, nggak perlu. Kalian pilih aja mana yang kira-kira relevan untuk kebutuhan kalian saat interview dengan user kalian. Oke, itu aja teman-teman. Jangan lupa di-share jika video ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa juga like dan subscribe YouTube channel ini di Lubuk Karir. Sampai ketemu di vlog-vlog berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.